在大涅槃中活了下来，以及人类不屈的意志。基地。Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Awal dari series ini, kita diberitahu bahwa sekarang bumi sedang menghadapi masalah karena terinfeksi virus R. Hewan-hewan yang terinfeksi virus ini bermutasi menjadi hewan mutan atau monster. Dan ada spesies yang tidak dikenal menginvasi Amerika. Virus ini mampu menciptakan spesies baru yang begitu jenius. Pemerintah dunia mencoba untuk melakukan serangan nuklir secara luas. Namun mereka salah karena nuklir tidak mampu menghentikan para monster dan malah menghancurkan peradaban manusia. PBB lalu mengumumkan keadaan darurat di seluruh dunia. Di saat manusia mengalami kehancuran, mereka membangun tembok dan mendirikan kota sebagai benteng terakhir. Era yang manusia alami saat ini disebut dengan era nirvana. Untuk bertahan di era ini, para manusia mengandalkan kekuatan militer dan teknologi. Dalam lingkungan yang sangat keras ini, di antara manusia melahirkan seseorang yang memiliki kekuatan besar. Mereka disebut dengan praktisi bela diri atau warrior. Merekalah yang bertugas untuk menjaga bumi dan melawan para monster untuk memastikan para manusia bertahan hidup. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kekuatan seseorang yang disebut dengan warrior. Di tengah pertarungan itu, kita dibawa ke 5 tahun yang lalu. Kita diperkenalkan dengan karakter utama di series ini bernama Lu Feng. Kita diberitahu bahwa umat manusia berhasil selamat berkat kekuatan 5 negara besar yang memutuskan untuk membentuk aliansi. Mereka berhasil keluar dari era nirvana karena kemunculan para pahlawan yang disebut dengan praktisi bela diri atau warrior. Di pembicara mereka, kita jadi tahu bahwa Lu Feng ingin menjadi seseorang warrior dan menjelajahi dunia lama. Tapi perjalanannya masih panjang dan tujuannya saat ini dia ingin masuk ke akademi militer. Walaupun kondisi keluarganya tidak berkecukupan, Lu Feng tidak patah semangat. Wei Wen yang adalah sahabat dekatnya selalu mendukung keputusan dari Lu Feng. Nah, di saat itu juga, Lu Feng ini merasakan ada sesuatu yang terjadi. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Nah, tidak begitu lama, para prajurit mendeteksi kedatangan dari hewan mutan yang adalah elang emas mahkota hitam. Para prajurit menganalisa kekuatannya dan mengetahui bahwa dia itu adalah hewan mutan level S. Mereka mencoba untuk melawannya, namun para pilot tewas seketika. Pemimpin pun memutuskan untuk memanggil warrior untuk menghadapinya. Scene lalu berpindah ke kota. Wei Wen dan Lu Feng saling berbicara mengenai pemerintah yang masih memproduksi antibodi untuk virus R. Wei Wen merasa itu sudah tidak berguna. Namun Lu Feng menjelaskan seberapa penting antibodi itu. Nah, di saat itu juga ada seorang gadis cantik yang bernama Shushin. Lu Feng yang ingin berbicara dengannya diganggu oleh Zhang Haobei. Tepat di saat itu, elang emas ternyata sudah berada di kota dan membuat kepanikan di mana-mana.
Tidak ingin teman-temannya terluka, Lao Feng dengan cepat tanggap segera melindungi mereka. Lang Emas terus melakukan penyerangan dengan membabi buta dan hampir saja membuat Lao Feng meninggoy. Untung saja dia diselamatkan oleh warrior yang ditugaskan untuk mengalahkan Elang Emas. Tidak begitu lama, dalam pertarungan itu, dia dengan mudah mengalahkan Elang Emas. Lao Feng yang menyaksikan pertarungan itu membuat dia semangat dan memantapkan niatnya untuk menjadi seorang warrior. Scene lalu berpindah ke skala Lao Feng. Di sana, mereka diberitahu bahwa besok adalah ujian untuk masuk ke akademi. Setelah pulang dari sekolahnya, Lao Feng ini didatangi oleh Hao Bei. Dia ini tidak menyukai Lao Feng yang juga ingin menjadi seorang warrior. Dia mencoba untuk menghajar Lao Feng bersama teman-temannya. Nah, di saat itu juga ada pelatih Jiang yang memperhatikan mereka. Tepat di saat itu juga, Lao Feng pun menghajar mereka semua. Walaupun Hao Bei bertarung dengan curang, tapi Lao Feng dengan mudah mengalahkan mereka semua. Jiang yang menyaksikan pertarungan itu tertarik dengan Lao Feng dan meminta untuk menyelidiki tentang dirinya. Scene lalu berpindah ke tempat tinggal dari Lao Feng. Dia dan keluarganya ternyata tinggal di tempat kumuh dan jauh berbeda dari kota Jiangnan yang memiliki gedung-gedung mewah. Dia ingin membawa keluarganya ke kota Jiangnan supaya mereka semua bisa hidup dengan bahagia dan menikmati fasilitas yang berada di sana. Dan dia sangat mengkhawatirkan adiknya yang bernama Ahua yang selalu sendirian ketika mereka semua tidak ada di rumah. Di saat mereka makan, ibunya ini sudah menyiapkan menu spesial. Lao Feng memberitahu keinginannya untuk masuk ke Akademi Militer Jiangnan. Jika dia berhasil di sana, Lao Feng akan memberikan rumah supaya ibu dan ayahnya tidak tidur di sofa lagi. Nah, di sisi lain, ada orang suruhan Hao Bei yang mengawasi kediaman Lao Feng. Keesokan harinya, Lao Feng pun berangkat ke sekolah, namun di perjalanannya sedang ada pembangunan jalan. Tidak ingin terlambat, Lao Feng segera mencari jalan lain. Tapi dia ini dihadang oleh beberapa orang. Tanpa pikir panjang, Lao Feng segera melawan mereka. Di sisi lain, ujian sudah dimulai. Kembali kepada Lao Feng, setelah mengalahkan mereka semua, ia pun segera pergi. Nah, tidak begitu lama, Lao Feng pun sampai, tapi gurunya memberitahu dia ini sudah terlambat. Nah, di saat itu juga, pelatih Jiang pun muncul dan mereka semua pun terkejut. Jiang memberitahu alasan Lao Feng bisa terlambat. Berkat perkataan Jiang yang adalah orang dihormati, Lao Feng pun bisa ikut dalam ujian. Namun Hao Bei ini masih memiliki rencana lain. Dia memerintahkan teman-temannya untuk membuat keributan. Akibat hal itu, kertas ujian dari Lao Feng pun dihancurkan oleh Hao Bei. Mau tidak mau, Lao Feng memulai ujiannya dari nol lagi dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit. Lao Feng yang berusaha terlalu keras mengalami hal yang aneh dan membuat dirinya pingsan. Scene lalu berpindah yang mana Hao Bei merayakan ujiannya bersama ayah dan pamannya. Di sini kita jadi tahu bahwa pamannya ini adalah warrior elit. Dia berjanji akan membawa Hao Bei ke timnya yang bernama Tiger Teeth. Scene lalu berpindah ke tempat Lao Feng. Dia yang baru sadar didatangi oleh Su Xin. Dia berterima kasih atas pertolongan Lao Feng di saat Elang Emas mengamuk. Dia juga memberitahu orang tuanya sudah pulang. Karena Lao Feng ini pingsan dalam 3 hari 3 malam. Tepat di saat itu juga, Hao Bei pun muncul.
Karena ada Sushin di sana, Houbei berbicara baik-baik kepada Lo Feng. Bahkan Sushin mengira mereka ini sudah menjadi teman. Tidak begitu lama, dia pun membawa Sushin untuk pergi. Di saat itu juga, Lo Feng terkejut dengan kekuatannya. Keesokan harinya, hasil ujian pun sudah diumumkan. Ia mencoba mencari namanya, namun tidak ada di sana. Kita pun kembali ke hari sebelumnya, yang mana pelatih Jiang mendatangi Lo Feng dan memberitahu jika dia gagal dalam ujian masuk, Lo Feng masih memiliki kesempatan. Dia mengetahui bahwa kekuatan pukulan dari Lo Feng 800 sampai 900 kg. Dia yakin Lo Feng ini sudah mencapai level praktisi semu yang adalah langkah pertama menjadi praktisi bela diri atau warrior. Jiang memberitahu bahwa ujian masuk bagi praktisi semu akan diadakan setiap awal bulan. Mendengar masih ada kesempatan membuat Lo Feng senang. Karena jika dia berhasil menjadi warrior, dia bisa membuat kehidupan keluarganya berubah. Karena semua fasilitas akan dijamin oleh negaranya. Kini Lo Feng menuju ke tempat ujiannya. Di sana, Jiang memperkenalkan Yang Wu, yang mana dia ini juga akan mengikuti ujian praktisi semu. Dia kagum dengan Lo Feng yang masih muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang Wu menanyakan apa yang akan Lo Feng lakukan setelah ujian selesai. Lo Feng yang masih bingung diberitahu oleh Yan Wu ada 4 jalan yang bisa dia tempuh sebagai praktisi biasa, yakni bergabung dengan militer dan melindungi orang-orang dari monster. Kedua, bergabung dengan aula seni bela diri. Ketiga, bergabung dengan perusahaan. Dan keempat, bergabung dengan tentara bayaran. Jiang memberitahu jika mereka bergabung dengan aula seni bela diri, mereka akan mendapatkan pila berserta gaji pokok 20.000 yuan per bulan. Atau jika kita rupiahkan sekitar 40 juta ke atas. Mendengar itu membuat Lo Feng semakin bersemangat. Xin lalu berpindah ke sekolahnya. Di sana Sushin menanyakan keberadaan dari Lo Feng. Nah, di saat itu juga Wei Wen datang dan memberitahu mereka semua Lo Feng sedang mengikuti ujian praktisi semu. Kembali kepada Lo Feng, mereka pun akhirnya sampai di aula Jingxian. Sesampai di sana, mereka kaget karena Lian berada di sana. Dia itu adalah warrior yang melawan elang emas mahkota hitam. Hutong yang adalah kepala pelatih membawa mereka untuk melakukan ujian. Lo Feng pun memulai ujiannya, yang mana mereka dibawa ke dunia lama untuk melakukan ujian melawan para monster. Awalnya Lo Feng agak takut, hingga ia pun mencoba untuk menenangkan dirinya. Yang Wu merasa kagum dengan Lo Feng yang cepat beradaptasi. Di sana mereka sudah mengalahkan para monster. Tapi Yang Wu merasa ada monster yang bersembunyi di dalam gedung. Xin lalu berpindah kepada ayah Lo Feng. Di sana, ia sedang melakukan pekerjaan di rumah orang kaya, yang ternyata itu adalah rumah dari Houbei. Kembali kepada Lo Feng, mereka semua masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan monster itu. Nah, tepat di saat itu juga ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Mereka yang terjatuh akhirnya menemukan monster itu yang adalah elang emas monster level E. Tanpa pikir panjang, mereka pun melarikan diri.
salah satu dari mereka mencoba untuk melawannya, namun dia itu tewas seketika. Para peserta mencoba untuk menghadapinya, namun mereka semua gagal. Lao Feng mencoba untuk menghadapinya, namun dia juga gagal dan keluar dari simulasi. Pelatih Hutong datang dan memberitahu Lao Feng lulus dalam ujian itu. Lao Feng yang terkejut diberitahu mereka melakukan ujian itu untuk menghitung kemampuan tempurnya. Di saat dia menghabisi harimau mastif, kekuatan pukulan Lao Feng mencapai 1100 kg. Bahkan di dalam ujian itu, Lao Feng mampu mengumpulkan skor yang tertinggi di antara mereka semua. Hutong mengumpulkan para peserta yang berhasil dan memberitahu ujian selanjutnya akan diadakan bulan depan. Ujian nanti adalah ujian pertempuran yang sebenarnya. Kembali kepada ayah Lao Feng, di sana mereka dimarahi oleh Hou Bei karena merusak rumahnya. Padahal kerusakan itu sudah berada di sana dan malah menyalahkan mereka. Teman-temannya yang mencoba membela malah dihajar oleh bawahan Hou Bei. Nah, tepat di saat itu juga Lao Feng pun datang. Melihat ayah dan teman-temannya dihajar, Lao Feng yang kesal langsung menghajar mereka. Tidak begitu lama, Xu Xin datang dan melihat para polisi membawa Lao Feng. Mereka menangkapnya karena tuduhan penyerangan di rumah orang lain. Tapi para polisi akan menyelidikinya lebih dalam lagi. Lao Feng sedikit lega karena ayahnya tidak ditahan. Di saat polisi itu berbicara dengan keluarganya, ia kaget karena Lao Feng adalah praktisi semu. Kembali kepada Lao Feng, di dalam selnya ternyata ada orang lain. Bos di sana kesal karena Lao Feng tidak menuruti permintaannya. Dengan sombong dia memberitahu dia sudah lulus ujian praktisi semu. Walaupun orang itu memiliki kekuatan yang besar dan sempat membuat Lao Feng terluka, tapi Lao Feng lebih pintar darinya dan berhasil mengalahkannya. Teman orang itu memberitahu jika praktisi semua membuat masalah, maka dia akan didiskualifikasi sebagai praktisi semu. Lao Feng pun sadar bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Hou Bei. Di sisi lain, Hou Bei berbicara dengan temannya yang bernama Zhou. Ia meminta bantuan untuk menyerang Lao Feng di dalam penjara. Mendengar Lao Feng yang adalah praktisi semua membuat Zhou ketakutan. Tapi Hou Bei menjelaskan yang mana dia memiliki rencana lain. Dan orang-orang Zhou hanyalah pengalihan saja. Zhou pun paham dan merasa Hou Bei akan memanggil orang yang lebih kuat. Xin lalu berpindah ke penjara, yang mana di sana ada seseorang yang sangat brutal bernama Yan Jingxi. Hou Bei ternyata meminta pamannya untuk menyewa Yang Jingxi menghajar Lao Feng. Dia membuat tawaran yang menarik hingga Yang Jingxi setuju. Xin lalu berpindah ke aula Jingxian. Orang-orang di sana sedang membicarakan tim 3 pit yang tertarik dengan Yang Jingxi. Yang Jingxi terkenal karena menghabisi peserta ujian praktisi semu. Hutong merasa Lao Feng memang kuat, namun dia takut jika ujian nanti dia bertemu dengan Yan Jingxi, maka akan membahayakan nyawanya. Kecuali Lao Feng bisa memahami Wuxing Xiantin. Sedikit penjelasan, Wuxing Xiantin adalah langkah pertama untuk menjadi seorang praktisi atau warrior. Lanjut, mereka yang merasa ragu diberitahu oleh Master Yu.
dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat di dalam diri Lo Feng. Di sisi lain, Dong yang adalah pemimpin penjara terkejut karena Lo Feng adalah praktisi semu. Nah, tepat di saat itu juga dia mendapatkan telepon dari Susin. Kembali kepada Lo Feng, dia teringat tentang praktisi langka yang memiliki kekuatan spiritual. Dia memberitahu para master spiritual adalah praktisi yang hebat. Tapi kekuatan itu tidak bisa dilatih karena itu adalah kemampuan alami dari seseorang. Kita juga diberitahu bahwa praktisi memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Mereka bisa mendapatkan kekuatan itu karena efek antibodi yang memaksimalkan genetik tubuh. Jadi untuk memaksimalkannya, para praktisi dari awal sudah harus menguasai metode kultivasi Wusing Xiantian. Wutong pun memperlihatkan metode itu kepada mereka semua. Kembali kepada Lo Feng, dia yang masih mengingat semua itu mencoba untuk memahami Wusing Xiantian. Walaupun sempat gagal, Lo Feng mencoba kembali dan mengosongkan pikirannya. Ia mencoba untuk tenang dan tidak begitu lama, ia pun merasakan energi alam semesta memasuki tubuhnya. 这在不断涌入体内。 Sel-sel dalam tubuh Lo Feng mulai berevolusi. Di sisi lain, Yan Jingse yang keluar dari selnya menatap Lo Feng dan melemparkan sesuatu. Aura kegelapan itu mulai mendekati dan menyerang Lo Feng. Namun di saat Lo Feng melihatnya, aura itu sudah menghilang. Lo Feng mencoba untuk mencari asal kekuatan itu, namun dia tidak menemukannya. Nah, di saat ia makan, Lo Feng pun akhirnya menemukan siapa pemilik aura kegelapan. Tidak begitu lama, para napi di sana mendekati Lo Feng, yang mana mereka ingin menyerangnya. Lo Feng yang menyadari hal itu meminta Yan Jingse juga ikut maju menghadapinya. Namun dia meminta untuk melihat dulu. Nah, di saat Lo Feng mengalahkan para napi, dia pun berhadapan dengan Lo Feng. 我越来越兴奋。 Di tengah pertarungan itu, Lo Feng mengalami sesuatu yang aneh. Dia terus merasakan sakit di dalam tubuhnya, hingga hal itu membuat Lo Feng pingsan. Xin lalu berpindah kepada Dong. Dia sedang menyelidiki rekaman yang diberikan oleh Sushing. 多亏您能把 谢谢您提供的重要证据。 Kembali kepada Lo Feng, dia pun akhirnya terbangun dari pingsan. Dia menyadari bahwa semua inderanya semakin tajam. Dia mencoba untuk menggunakan kembali kekuatan tadi. Lo Feng mengetahui bahwa kekuatan ini adalah kekuatan mental yang sangat langka. Namun dia belum tapi yakin dan memilih untuk melanjutkan latihan Wusing Xiantian. Nah, di saat itu juga kesadaran Lo Feng pun masuk ke dalam pikirannya. Dia merasa bola emas di hadapannya adalah kekuatan mentalnya. Dan sepertinya hal itu berhubungan dengan sakit kepala yang dia alami. Mungkin tubuhnya belum bisa menampung kekuatan besar itu. Tidak begitu lama, dia pun menemui Dong. Di sana ia diberitahu bahwa Lo Feng bisa keluar dan kualifikasi praktisinya tidak akan mendapatkan masalah. Karena ada saksi yang memberikan bukti bahwa Lo Feng tidak bersalah.
Dia juga memberitahu serangan yang dia alami adalah perbuatan dari Zhao Huyang. Dan sepertinya ada seseorang di balik Zhao Huyang ini. Lo Feng merasa orang di balik masalah ini adalah Hou Bei. Dong memberikan formulir kepada Lo Feng dari seseorang yang dia kenal. Di sisi lain, Hou Bei kesal karena rencananya gagal. Zhao meminta untuk tidak melakukannya lagi karena mungkin Lo Feng melaporkan semua ini ke Biro Keamanan. Dan jika semua itu terjadi, Hou Bei tidak bisa melakukan apapun. Hou Bei yang merasa ketakutan segera menemui pamannya. Di sana, pamannya meminta untuk tidak khawatir karena dia mau Hou Bei tetap berada di rumah. Dan dia ini merasa kesal kepada Yan Jingse karena gagal menjalankan misinya. Kembali kepada Lo Feng, ia menanyakan siapa saksi yang membantunya. Dong memberitahu bahwa formulir itu adalah kuncinya. Sin lalu berpindah ke tembok pertahanan. Lo Feng yang sedang melihat formulir itu didatangi oleh Susin. Lo Feng yang tahu Susin adalah saksinya berterima kasih. Susin melakukan semua itu karena dia percaya Lo Feng bukanlah orang yang menyerang tanpa alasan. Dia juga sudah tahu Lo Feng ini ingin sekali menjadi seorang warrior. Bahkan ketika elang emas menyerang kota, Lo Feng sama sekali tidak takut. Jadi sejak saat itu, dia menyadari tujuan Lo Feng bukanlah di dalam tembok ini, melainkan untuk membantu dunia. Susin akan berdoa supaya tujuan Lo Feng tercapai. Kejadian kemarin, kita dibawa ke Aula Jingxian. Di sana, Lo Feng sedang melakukan latihan bersama pelatih Jiang. Jiang memuji perkembangan Lo Feng yang sangat cepat. Lo Feng yang masih belum puas dengan pergerakannya diberitahu oleh pelatih Jiang ada 4 tingkatan praktisi, yakni tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat sempurna, dan tingkat kesadaran penuh. Keempat tingkatan ini adalah teknik tubuh tingkatan lanjutan, dan praktisi seni bela diri juga memiliki tingkatan, yakni level prajurit, level panglima perang, dan level dewa perang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 tahap, yakni dasar, menengah, dan lanjutan. Walaupun level dewa perang sangatlah kuat, namun level itu sangatlah langka. Bahkan Cina yang adalah salah satu negara besar hanya memiliki 2 atau 3 orang saja di level itu. Nah, tepat di saat itu juga, Jiang mendapatkan perintah untuk membawa Lo Feng ke hadapan Direktur Zhu. Dia mengetahui Lo Feng sudah memahami kultivasi Wuxing Xiantin. Dan kekuatan pukulan dari Lo Feng sudah mencapai 3.110 kg. Dia memanggil Lo Feng kemari karena ingin mengundangnya untuk bergabung dengan Aula Jingxian. Dia memberikan tawaran 1 pilah dan gaji awal 20 juta yuan. Dan tidak hanya itu, dia juga mendapatkan perlengkapan dengan harga total 100 juta yuan. Tanpa pikir panjang, Lo Feng pun menandatangani kontraknya. Ia pun sudah resmi bergabung dengan Aula Jingxian. Jiang memberitahu Direktur Zhu adalah salah satu dari 3 direktur Aula Jingxian. Dan kekuatannya sudah mencapai level jenderal tingkat senior. Sin lalu berpindah ke tempat tinggal Lo Feng. Dia segera membawa keluarganya untuk pindah ke rumah baru mereka. Keluarganya tidak menyangka mereka yang dulu tinggal di tempat kumuh sekarang akan tinggal di kota. Bahkan mereka sempat terkejut karena mereka akan tinggal di villa eksklusif. 这真的是 特意了解过。 Lo Feng merasa sangat senang karena keluarganya sangatlah bahagia.
Nah, setelah semua itu, ia bertemu dengan Zhaoyang. Dia datang kemari karena ingin meminta maaf karena para napi yang menyerangnya adalah perintah darinya. Namun untuk masalah Yan Jingse, itu adalah ulah Houbei dan pamannya. Zhao ingin memberikannya uang, namun Lo Feng menolak karena dia sudah memaafkannya. 生气。张浩白的账就是武者实战考核了。 Keesokan harinya, Lo Feng pun pergi untuk melakukan ujian yang sebenarnya. 积极怪兽的攻击， Di sana, dia bertemu dengan Wandong dari Aula Lidian. Wandong ingin membandingkan kekuatannya dengan Lo Feng. Namun Lo Feng menolak permintaannya. Wandong yang kesal ditenangkan oleh Yan Luo dan memberitahu hal ini akan melanggar peraturan. Yanu memuji Lo Feng yang sudah bergabung dengan Aula Jisian. Nah, di sisi lain ada Paman Houbei yang ingin masuk ke dalam tempat ujian. Dia yang masih dendam kepada Lo Feng meletakkan telur monster di lokasi ujian. Kembali kepada Lo Feng, di sana para peserta diberitahu bahwa mereka ditugaskan untuk pergi ke kota monster. Mereka akan mengambil materi strategis dan sampel DNA dari para monster. Untuk DNA, mereka hanya perlu mengambil telinganya saja. Dan jumlah yang mereka kumpulkan nanti akan sangat berpengaruh dalam penilaian. Karena ujian ini sangatlah sulit, kemungkinan 20% dari mereka saja yang berhasil. Tidak begitu lama, mereka pun memulai ujiannya yang adalah pertarungan yang sesungguhnya. Direktur Zhu menyaksikan Lo Feng dalam melakukan ujiannya. 能够干吧？果然跟准我。 以最小幅度的动作。 Nah, di saat Lo Feng mengalahkan para monster, dia melihat gagak mahkota emas. Direktur Zhu tidak menyangka akan ada monster kelas D di tempat ujian ini. Tapi dia tidak ingin menghentikan ujian ini karena burung itu masih muda. Dan kemungkinan para praktisi menyadari tindakan apa yang harus mereka lakukan. Lo Feng yang berada di dekat burung itu tidak lari dan memilih untuk menghadapinya. Walaupun sempat kesusahan, Lo Feng berhasil mengalahkan gagak mahkota emas. Wutong yang merasa Lo Feng beruntung diberitahu oleh Direktur Zhu bahwa Lo Feng sudah merencanakan penyerangannya. Dan pedang yang ia letakkan di bangunan dipakainya untuk memotong kaki burung itu. Xin lalu berpindah ke tempat ujian. Mereka mengumumkan hasil ujian yang mana Wandong mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan Lo Feng. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh karena mereka semua dinyatakan lulus dalam ujian ini. Dan sekarang mereka sudah menjadi seorang praktisi. Setelah ujian selesai, keluarganya menunggu kepulangan Lo Feng. Sejak saat itu, beberapa hari pun telah berlalu. Lo Feng yang sudah menjadi praktisi didatangi oleh pemandunya. Dia akan membantu Lo Feng mendapatkan informasi mengenai praktisi dan juga kebutuhannya dalam menjadi praktisi. Lo Feng yang menanyakan tentang master spiritual diberitahu mereka adalah generasi berbakat. Master spiritual dibagi menjadi dua, yakni pengendali materi dan penyerangan mental musuh. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kecepatan kultivasi jauh berbeda dari praktisi biasa. Setelah mengetahui semua itu, Lo Feng melihat daftar belanja.
Dia kaget karena harga barang-barang di sana sangatlah mahal. Pemandu itu menjelaskan bahwa setiap bagian bisa dibeli dengan cara terpisah. Di sana juga ada buku kehancuran dari Hong yang adalah praktisi terkuat di dunia. Dan dia itu juga adalah pendiri Aula Jisian. Lo Feng yang adalah seorang ahli pedang memilih untuk membeli pedang guntur 9 tingkatan. Yang mana itu adalah pedang paling tajam di dunia ini. Lo Feng yang sudah membeli pedang itu tidak mengingat ada keperluan lain yang harus dia beli. Nah, tidak begitu lama, Chen Gu datang untuk mengantarkan barang pesanan Lo Feng. Mereka mengirimnya secara langsung karena pedang guntur adalah teknik pedang pertama di dunia. Dia memperingati Lo Feng untuk tidak menjualnya maupun menyalin teknik itu. Jika tidak, dia akan dihukum oleh aula besar dan negara-negara besar. Nah, di pembicaraan itu, Chen Gu menanyakan tentang masalahnya dulu yang melibatkan Hao Bei. Dia memberitahu bahwa pamannya yang bernama Janju menghubungi mereka. Dia ingin membicarakan tentang masalah Hao Bei. Chen Gu meminta untuk tidak khawatir karena mereka akan membantu Lo Feng menangani masalah ini. Xin lalu berpindah ke Aula Jisian. Di sana, Jiang Ju datang untuk bernegosiasi. Dia akan memberikan 5 juta yuan jika Lo Feng bisa melupakan masalah itu. Chen Gu hanya tertawa dengan perkataannya. Dia menaikkan harga ke 50 juta yuan, ditambah Hao Bei harus meminta maaf kepada ayah Lo Feng. Janju bersedia memberikan 50 juta yuan, tapi untuk meminta maaf, dia tidak mau Hao Bei melakukan itu. Mendengar harga diri mereka yang sangat tinggi, membuat Lo Feng kesal karena tidak mau meminta maaf kepada ayahnya. Dan karena mereka menolak permintaannya, maka Lo Feng akan membiarkan Hao Bei mendapatkan hukumannya. Jiang Ju yang kesal memberitahu dia segera akan menjadi praktisi jenderal. Namun Lo Feng tidak takut mendengar perkataannya. Lo Feng berterima kasih kepada mereka karena sudah mau membantunya dalam menangani masalah ini. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan uang dari mereka karena dia sudah menghabiskan uangnya untuk membeli pedang guntur. Mendengar itu, Chen Gu memberitahu dia akan memberikan Lo Feng sebuah senjata. Wutong memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan izin untuk memasukkan Lo Feng ke dalam tim Firehammer. Yang mana Chen Gu ini adalah wakil ketua dari tim itu. Dia juga menjelaskan bahwa misi praktisi jenderal sangatlah berbahaya. Dan jika Lo Feng membuat teman-temannya dalam bahaya, maka mereka akan mengeluarkannya dari tim itu. Di sisi lain, Janju berjanji akan menyingkirkan Lo Feng. Kembali kepada Lo Feng, mulai hari ini dia sudah resmi bergabung dengan tim Firehammer. Chen Gu memperkenalkannya kepada Kapten Firehammer bernama Gao Feng dan para anggota lainnya. 但似乎卫青，张科， Manajer Wan dari HR Alliance memberitahu mereka membentuk tim relawan untuk mengumpulkan Gen Monster di daerah 0201. Namun di dalam misi itu, mereka mendapatkan sinyal pertolongan. Karena sinyal itu hanya mampu bertahan 1 jam saja, dia memohon untuk menyelamatkan para relawan. Di sisi lain, kita diperlihatkan tim relawan yang diserang oleh monster. Nah, ternyata Susin ikut dalam misi itu. Untung saja dia ini masih bisa melarikan diri. Kembali kepada tim Firehammer. Di perjalanan mereka, Lo Feng merasakan ada sesuatu yang mendekat. Dan tiba-tiba saja, babi hutan Cula 1 langsung menyerang Lo Feng. Tim Firehammer segera menemui Lo Feng yang terpental. Gao Feng meminta untuk melihat
bagaimana Lo Feng menghabisinya. Gao Feng tidak menyangka dia bisa menghabisi monster level tinggi di tingkat prajurit. Di sini kita jadi tahu bahwa para monster juga memiliki tingkatan, yakni level prajurit, level jenderal, dan level master. Nah, di saat itu juga Lo Feng kaget karena Su Xin berada di tim relawan. Tidak begitu lama, Jiang menemukan perangkat ultrasonik. Benda itu berfungsi untuk menyebarkan informasi yang hanya bisa didengarkan oleh para monster. Sepertinya ada seseorang yang sengaja memancing para monster. Kita pun diperlihatkan para bajingan yang memasang alat itu. Mereka mengetahui di tim relawan ada yang masih hidup. Di sisi lain, Lo Feng mencoba menghubung Su Xin namun tidak berhasil. Tepat di saat itu juga, Jiang Zhu melihat Lo Feng bergabung dengan tim Fire Hammer. Dia kesal karena kemarin Hao Bei sudah ditangkap. Jiang Zhu mengetahui bahwa mereka akan ke lokasi 0201 untuk menyelamatkan tim relawan. Di saat tim Fire Hammer memasuki area itu, ada seseorang yang mengawasi mereka. Di pencarian mereka, Lo Feng menemukan pelacak milik Su Xin. Dan di sana juga ada perangkat ultrasonik. Kemungkinan tim relawan diserang oleh para monster yang terpancing. Nah, di saat itu juga, Pan Yu mengaktifkan perangkat ultrasoniknya untuk memanggil para monster dan menjebak tim Fire Hammer. Karena banyaknya monster berdatangan, mereka pun melarikan diri. Di sisi lain, Su Xin sedang bersembunyi dari serangan para monster. Tapi anggota tim Tiger Teeth yang bernama Li Shao mengetahui tempat persembunyiannya dan membantu monster itu untuk menyerangnya. Tim Fire Hammer yang mendengar tembakan itu segera menuju ke sana. Kembali kepada Su Xin, monster itu berhasil masuk ke tempatnya. Su Xin berusaha melarikan diri dengan membakar tempat itu. Walaupun dia berhasil keluar, namun ada monster lain. Untung saja pada saat itu, Lo Feng datang untuk menyelamatkannya. Yang berhasil menemukan Su Xin segera membawanya pergi dari kejaran para monster. Di tengah pelarian mereka, Gao Feng memutuskan untuk menahan para monster dan meminta mereka untuk melarikan diri. Nah, di saat itu juga, monster tingkat jenderal pun muncul yang adalah harimau ekor 2. Di sisi lain, para anggota tim Tiger Teeth sedang mengawasi pertarungan Gao Feng dengan monster itu. Jiang Zhu memberitahu bahwa Gao Feng sangatlah kuat. Setidaknya dia itu berada di tingkat jenderal tahap menengah. Karena Gao Feng sedang bertarung dengan monster itu, Jiang Zhu meminta untuk menyerang Gao Feng supaya mereka nanti bisa dengan mudah mengalahkan tim Fire Hammer. Tapi kapten mereka yang bernama Vanya menolak rencananya karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Xin lalu berpindah kepada tim Fire Hammer. Mereka yang mencari tempat persembunyian malah bertemu dengan para monster. Walaupun monster itu berada di tingkat rendah, tapi mereka ini sangatlah banyak. Tapi untung saja, tim Fire Hammer memiliki kerjasama yang sangat luar biasa. Tidak mau kalah, Lo Feng juga menunjukkan kemampuannya. Nah, di pertarungan itu, Lo Feng terpaksa menggunakan kemampuan spiritualnya untuk menyelamatkan Su Xin. Untung saja, Jiang Gu tidak melihat kemampuannya, karena Lo Feng ini masih ingin merahasiakannya. Di sisi lain, Gao Feng berhasil mengalahkan harimau ekor 2.
Tim Tiga Tit yang menyaksikan pertarungan itu ingin menjadikan tim Firehammer sebagai umpan untuk memancing seekor monster tua. Kembali kepada Lo Feng, mereka berhasil lolos dari kejaran para monster. Lo Feng yang khawatir kepada kaptennya ditenangkan oleh Zhang. Mereka menanyakan kepada Shushin apa yang sudah terjadi kepada tim relawan. Shushin bercerita baru-baru ini dosennya sudah berhasil mengembangkan vaksin untuk virus R. Walaupun awalnya sudah berhasil, namun mereka ini ingin mengujinya kepada para hewan yang sudah bermutasi. Sebenarnya mereka sudah dijaga oleh praktisi lain, tapi sayangnya ada penyerangan besar kepada mereka dan mengakibatkan dosen dan teman sekelasnya beserta para praktisi meninggoy. Cengu merasa ada seseorang yang sengaja menjadikan mereka umpan untuk memanggil banyak monster dengan tujuan mencari monster tingkat tinggi. Dan sepertinya sampai sekarang orang-orang itu masih mengawasi mereka. Mendengar semua itu, Lo Feng merasa ini pasti perbuatan dari Janju dan tim Tiga Tit. Kembali kepada tim Tiga Tit, Janju meminta untuk menyerahkan Lo Feng kepadanya, karena dia ini masih memiliki dendam kepadanya. Apalagi dia sudah berani membuatnya malu dan marah. Pan Yan mengizinkannya, namun mereka harus ingat tujuan mereka yang sebenarnya, yang adalah memburu monster tingkat tinggi serigala bulan perak. Monster ini memiliki harga yang tinggi dibandingkan dengan tim Firehammer. Mereka sudah menyiapkan segalanya dan hanya menunggu tim Firehammer memakan umpannya. Kembali kepada tim Firehammer, mereka kembali menemui Go Feng. Sebenarnya mereka ingin menyelidiki dalang dalam serangan ini, tapi Go Feng memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Nah, pada saat itu juga tim Tiga Tit mulai melakukan rencananya. Zhang yang berusaha melindungi Go Feng harus kehilangan lengannya. Mereka berusaha untuk mencari tempat persembunyian, namun tim Tiga Tit tidak membiarkannya. Go Feng pun menyadari siapa yang melakukan hal ini. Nah, di saat itu juga para monster tingkat jenderal pun bermunculan. Tim Firehammer dengan cepat berusaha untuk melarikan diri dari para monster. Di tengah pelarian itu, akhirnya Lo Feng memperlihatkan kemampuannya. Dia meminta mereka untuk mengikuti dirinya. Dengan kemampuan spiritualnya, Lo Feng dengan mudah mengalahkan para monster. 念师也太变态了吧！有我不去试试。 Berkat kemampuan Lo Feng, mereka akhirnya bisa melarikan diri dan bersembunyi. Di sisi lain, Vanya sangat kesal karena di penyerangan tadi tidak ada satupun dari tim Firehammer yang meninggoy. Mereka yang menyadari pergerakan dari serigala bulan perak segera menuju ke sana. Kembali kepada Lo Feng, di sana Susin memberikan pertolongan pertama kepada Zhang. Akibat luka yang dia terima, karir Zhang sebagai praktisi sudah berakhir. Melihat kejadian ini, tim Firehammer merasa bersedih. Namun Zhang tidak menyesali perbuatannya karena ini mungkin sudah waktunya untuk berhenti. Karena dia sudah lama menjadi praktisi. Apalagi sekarang dia sudah menjadi ayah dan mungkin dia diminta untuk menghabiskan waktunya dengan keluarganya.
Canggu memberikannya semangat karena mungkin dia bisa menjadi pelatih seni bela diri di Aula Jisian. Gofeng dengan anggota lainnya berjanji akan merahasiakan kekuatan spiritual dari Lo Feng. Karena jika hal itu menyebar, kemungkinan ada orang-orang jahat yang berencana untuk merebutnya. Nah, di tengah pembicaraan itu, mereka mendengar teriakan dari serigala bulan perak. Mereka pun menyaksikan bagaimana besarnya kekuatan dari serigala bulan perak. Lo Feng meminta izin untuk mencoba menghadapi monster itu. Gofeng mengizinkannya dan meminta untuk berhati-hati. Zhang merasa dengan kekuatan Lo Feng saat ini, dia kemungkinan berada di level jenderal tahap menengah. Namun dia tidak tahu apakah Lo Feng bisa mengalahkan serigala itu. Di tengah pertarungannya, Lo Feng menyadari serigala ini sudah mendapatkan luka dari praktisi lain. Dan mungkin karena itulah dia selalu mengincar pisau terbangnya. Walaupun serigala itu terluka, Lo Feng masih sangat kesusahan melawannya. Hingga dia menyadari untuk mefokuskan kekuatannya pada suatu titik. 飞刀竟然不起作用，限制它的速度，然后再用飞刀。 Akhirnya, Lo Feng berhasil mengalahkan serigala bulan perak. Namun pedang terbangnya harus hancur di pertarungan itu. Nah, di saat mereka memeriksa tubuh serigala itu, mereka menemukan ada sebuah alat pelacak. Tidak begitu lama, tim 3 Tit segera ke tempat serigala untuk mengambil materi berharga. Namun sayangnya, tim Firehammer sudah mengambil semuanya. Kembali kepada tim Firehammer, mereka merasa tim 3 Tit pasti kesal karena buruan mereka sudah mereka rampas. Mereka juga akan melaporkan kejadian ini ke Biro Keamanan. Scene lalu berpindah ke pangkalan. Di sana, tim 3 Tit akhirnya menemukan tim Firehammer. Janju yang sudah sangat marah ingin segera menyerang mereka. Namun Gofeng segera menghentikannya. Perselisihan antara dua tim besar pun terjadi. Untung saja mereka dihentikan oleh para militer dan membuat tim 3 Tit mundur. 阴险狡诈，举报的安全局。 Gofeng kesal karena ulah tim 3 Tit yang bisa seperti ini. Yang sangat sedih karena sebenarnya dia masih ingin menjadi praktisi. Mendengar itu, Gofeng akan menemui Wang untuk mencari bantuan. Di sana, Gofeng menanyakan tentang lengan robotik untuk Zhang. Wang memberitahu bahwa lengan buatan mereka sepertinya tidak bisa digunakan untuk bertarung dan hanya bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Tapi dia memberitahu ada air kehidupan yang bisa menyembuhkan luka apapun. Tapi sayangnya, air itu diproduksi oleh Raja Naga Bumi yang adalah monster tingkat raja. Kalau ada yang menjualnya, harga potetesnya sampai 30 miliar yuan. Di sana, Lo Feng memperlihatkan pendapatan mereka yang membuat Wang terkejut. Karena mereka menghabisi serigala bulan perak yang terkenal dengan keganasannya. Wang akan membeli itu semua dengan harga 1 miliar. Setelah itu semua, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk perpisahan Zhang dengan tim Firehammer. Zhang berterima kasih kepada Lo Feng, berkatnya mereka masih hidup. Di pembicaraan itu, mereka membahas konflik tim Firehammer dan tim 3 Tit. Fan Yan dan Zhang Ju sangat terkenal dengan kelicikannya. Jadi mereka berpikir apa yang mereka harus lakukan di masa depan. Gofeng memiliki rencana untuk menggunakan pengobatan genetik kelas A, yang mana hal itu akan membuat fisik mereka akan meningkat.
Tapi efek sampingnya adalah kekuatan mereka nanti akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Karena Lo Feng masih muda, jadi Go Feng melarangnya karena masa depan Lo Feng masih sangat panjang. Obat itu sangatlah mahal, tapi Go Feng memiliki seorang kenalan. Nah, di perjalanan pulangnya, Lo Feng merasa sedih ketika melihat Jiang yang disambut oleh anak dan istrinya. Lo Feng berjanji akan membantunya. Setelah kejadian kemarin, beberapa hari sudah berlalu. Lo Feng yang sedang melatih kekuatan spiritualnya dihubungi oleh Go Feng. Ternyata dia itu memberikan 9 pedang terbang untuk Lo Feng. Rumornya, senjata ini berasal dari monster tingkat raja. Go Feng memberikan ini semua untuk mengganti pedang Lo Feng yang hancur di pertarungan kemarin. Lo Feng ingin membayarnya, namun Go Feng menolak hal itu. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Lo Feng melihat Susin. Ternyata dia ini adalah manajer paruh waktu di HR Alliance. Karena adanya pekerjaan, Susin meninggalkan Lo Feng. Nah, di saat itu juga, Sugangnya adalah kakak dari Susin datang ke sana. Terlihat Sugang ini memiliki sifat yang berbeda dari Susin. Lo Feng yang penasaran dengan keluarga Su diberitahu oleh Wang bahwa keluarga Su sangat berpengaruh di HR Alliance. Mereka adalah salah satu dari 12 keluarga di HR Alliance di Cina. HR Alliance adalah aliansi 9 keluarga besar di seluruh dunia. Nah, tepat di saat itu juga ada pemberitahuan tentang penyerangan beruang raksasa. Yang mana dia itu adalah monster di tingkat jenderal. Lo Feng yang ingin pergi ditahan oleh Go Feng. Karena monster ini bukanlah lawan mereka. Kita pun diperlihatkan seseorang praktisi bernama Lugang. Yang mana dia ini berada di tingkat Dewa Perang. Lugang yang menguasai teknik 9 pedang guntur berhasil mengalahkan beruang raksasa. Sugang memberitahu bahwa praktisi seperti Lugang sangatlah dihormati. Tidak seperti Lo Feng yang adalah praktisi biasa yang berani mengejar adiknya. Mendengar perkataannya, Lo Feng merasa diremehkan. Lo Feng memberitahu dia akan menginjakkan kakinya di puncak praktisi dan akan menjadi yang paling kuat di antara para praktisi. Dan di saat itu tiba, dia berjanji akan membuat Sugang malu.